Apa pesan Bang Yon ini? Hemat saya, melucukan istilah Provinsi Siliwangi itu sebenarnya adalah ingin mengembalikan hal-hal yang merupakan sumsum tulang belakang daripada pembangunan di daerah. Mengapa? Tadi udah Bang kita menjelaskan dari sisi filosofis pendekatan budayanya. Tadi itu benar. Mengapa ini harus dikembalikan? Karena memang provinsi kita atau provinsialisme kita, pemerintahan daerah kita kan memang masih belum adil kepada daerah. Jadi memunculkan istilah Provinsi Siliwangi itu sebenarnya inherent kritik terhadap pelaksanaan kita dalam berlingkungan, berbudaya, bahkan lebih dari itu adalah berkonstitusi. Ketidakadilan konstitusi itu sebenarnya adalah wujud daripada gagalnya kita memahami pesan-pesan konstitusi yang berdasarkan kebudayaan, lingkungan, 18A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 bahwasanya hubungan daerah pusat itu dilakukan dengan dua kata kunci, adil dan selaras. Jadi kembali kepada Tripangku di Buana atau sebut sajalah trilogi di bumi, trilogi di Indonesia, trilogi di Siliwangi, itu adalah untuk kembali kepada konstitusi, kembali kepada hajat hidup kita bernegara, cita-cita proklamasi kita, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, bahwa bangsa memajukan kesejahteraan umum. Dan sekarang sebenarnya hemat saya itu hal yang lazim. Saya tidak mau menyebutkan ini bukan barang baru, karena menjadi baru dan menarik dan demonstratif karena seorang calon gubernur mengungkapkannya. Jadi pro lingkungan, pro budaya, keadilan, keselarasan itu bunyi konstitusi, Pak Hadi. Itu bunyi konstitusi yang kemudian dibahasakan sebagai pro kepada kekayaan, dan itu adalah universal. Yang disampaikan Bang Deddy Mulyadi itu universal. Itu konstitusi universal dan itu basicnya secara kultural historis itu sangat kuat. Dan penjelasan-penjelasan itu sebenarnya bisa kita rumuskan, bisa didorong dan harus didukung. Dan itu adalah bagian daripada untuk menuju daerah di Republik Indonesia ini menjadi lebih adil. Mengapa? Karena kalau kita lihat data APBD yang ada di Republik Indonesia ini itu kan cuma 25-30% saja yang bisa dijayakan oleh daerah. PAD itu cuma segitu, dan itu artinya ada ketidakadilan fiskal. Ketidakadilan fiskal itu nggak bisa diatasi dengan mekanisme moneter. Itu harus dilakukan dengan redistribusi sumber daya alam dan energi, termasuk lingkungan, termasuk hal-hal yang menjadikan kearifan lokal. Ini penting. Jadi menuju kepada konsep yang tadi disebutkan itu adalah untuk mengembalikan keadilan fiskal yang berbasis pada sumber daya alam dan energi dan lain-lain. Sekarang pajak daerah itu kan cuma bagian kecil saja yang diberi kepada daerah. Jadi rezim pajak daerah, kalau menurut seorang pakar, Jo Herman Sahjohan, itu cuma remah-remah saja. Yang bergizi, yang lemah itu semua besar. Jadi ini adalah sebenarnya kritik kepada konstitusi, kritik konstitusionalisme lebih tepat, kritik kepada undang-undang pemerintah daerah, dan kritik perlakuan kita kepada lingkungan dan budaya. Dan untuk itu luar biasa Bang Deddy. Dia patut didukung. Sudah pas slide.